Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Muhammad Firdan, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang berbentuk poster infografis pendidikan Pancasila, yakni Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, menelusuri konsep urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Periode pengusulan yang pertama, perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang kedua, Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1945 pada hari itu menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau berperi kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebutuhan. Yang ketiga, setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan nama Pancasila sebagai dasar filsafat negara filosofi Gorslegi yang diusulkan oleh Soekarno. Lalu dibentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang yang bertugas menampung usul-usulan calon dasar negara. Periode pengesahan 14 Agustus Jepang menyerah pada pihak sekutu. 15 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kemudian mereka berdua didesak oleh pemuda untuk mendeklarasikan kemerdekaan, sehingga kejadian kesalahpahaman di kalangan pemuda sehingga Soekarno diamankan ke Rengas Dengklok. Tiba waktunya 17 Agustus 1945, teks kemerdekaan itu didiktekan untuk Hatta dan ditulis oleh Soekarno. Selanjutnya, naskah diketik oleh Sayuti Melik. Rancangan pemayatan kemerdekaan yang bersiapan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta, yang pada akhirnya tidak dibacakan pada 17 Agustus 1945 karena situasi politik berubah. Saja PKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang sejak saat itu dianggap mendiri sebagai nasional. Dalam ruang baru inilah kemudian menyebutkan tentang Undang-Undang Dasar Negara Pemimpin dan yang lainnya. Lanjut yang Pancasila sebagai ideologi negara. Secara praktisi, ideologi diartikan sebagai sistem dasar seseorang tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. Ideologi merupakan suatu belief system yang berkaitan dengan sebuah keyakinan, yaitu tentu saja lebih bersifat subjektif atau pribadi masyarakat yang meyakinkan. Tujuan ideologi bagi suatu bangsa adalah sebagai berikut. Yang pertama, landasan untuk memahami dan menafsirkan realitas hidup berdasarkan atas nilai-nilai dasar yang terdapat dalam ideologi tersebut, yang terjabar dalam berbagai sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, orientasi, dasar yang memberikan makna dan tujuan dalam kehidupan bangsa. Nilai atau kualitas yang dianggap baik, yang dipakai sebagai pedoman dan pegangan untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, bekal dan jalan untuk menemukan jati diri akan identitas. Yang kelima, kekuatan yang dapat memberi semangat dan motivasi dalam menyelenggarakan hidup berbangsa dan bernegara. Pendidikan bagi bangsa untuk memahami serta menoleh penyelenggaraan kehidupan sesuai dengan nilai, norma, dan hukum yang berdasar pada ideologi tersebut.
Materi selanjutnya yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah. Yang pertama, dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintah Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila sendiri. Yang kedua, salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan bangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup bangsa dan bernegara. Materi selanjutnya, dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika Pancasila sendiri yaitu gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Yang kedua, tantangan Pancasila terhadap kehidupan bangsa dan bernegara. Salah satu tantangan Pancasila terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam objek sebenarnya, sehingga nilai Pancasila seringkali menyimpang dari kehidupan bangsa dan bernegara di Indonesia. Contoh kasus penyimpangan terhadap nilai Pancasila di Indonesia. Yang pertama, sering terjadi perang antara suku, tawuran antar pelajar. Banyaknya aliran sesat yang muncul di kalangan masyarakat. Yang kedua, adanya penggusuran rumah miskin dan pemerintah tidak menindaklanjuti hal tersebut. Selanjutnya, beberapa contoh tentang Pancasila di era globalisasi. Derasnya arus globalisasi sehingga mengaruh kepada penguatnya. Masih kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintahan dan masyarakat. Semakin melemah nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan budaya, serta masih melemahnya wawasan ideologi di kalangan penyelenggara Indonesia. Materi selanjutnya, Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Menurut Diponda, negara adalah suatu organisasi kekuatan yang berdaulat yang dengan tata memerintah melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Dipolo mengemukakan beberapa definisi negara yang dalam hal ini penulis memaparkan secara sistematis. Tujuan negara. Teori negara terdiri mempunyai 5 tujuan negara, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keadilan sebagai tujuan negara. Yang kedua, kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara. Yang ketiga, kekuasaan dan kebesaran atau kegunaan sebagai tujuan negara. Yang keempat, kemerdekaan sebagai tujuan negara. Yang kelima, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Alasan diperlunya kajian Pancasila sebagai dasar negara, diharapkan warga negara dapat memahami dan melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang menggambarkan hadirnya nilai-nilai Pancasila tersebut dalam masyarakat. Mengenali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Dilihat dari aspek histori, eksistensi Pancasila sebagai dasar negara diawali dari sidang umum Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat sebagai BPUPKI tersebut melalui pidato Insinyur Soekarno, akan tetapi kini ditetapkan dan disepakati sebagai dasar negara adalah sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD NKRI tahun 1945.
Materi selanjutnya, Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Membangun argumen tentang dinamika dan tentang tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pada 1 Juni 1945, Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diramaikan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan dimasukkan sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mendeklarasikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rangkuman tentang makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi tenaga kerjaan pada negara Republik Indonesia berhasil berlandaskan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang dijiwai kegiatan membentuk negara seperti kegiatan mengamandemen Undang-Undang Dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.